Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati niqmati wa jami'i sakhati. Sekarang kita belajar kurban. Kurban nantinya kita lihat beberapa pembahasan saja di sini, belum bahas tuntas. Nantinya para takmir saya akan umumkan nanti terakhir ada pembagian buku ini sendiri nggih. Buku panduan kurban. Nanti insya Allah akan dibagikan. Namun nanti ada ketentuan nanti yang bisa ikut kajian takmir. Nah, nanti buku ini dikasih gratis untuk para takmir satu masjid satu untuk belajar masalah kurban. Namun sebenarnya kalau sudah dapat tahun lalu itu sudah cukup ya, cukup ya nanti yang belum dapat. Nah, nanti kita lihat pengertian kurban, pensyariatannya, keutamaannya, hukum kurban, sampai bolehkah niatan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Secara bahasa udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar atau Idul Adha dengan syarat-syarat yang khusus. Lanjut lagi istilah kurban. Istilah kurban lebih umum dari udhiyah. Kurban adalah segala bentuk pendekatan diri pada Allah, baik berupa penyembelihan atau selainnya. Kaitan udhiyah dan kurban, yaitu keduanya sama-sama bentuk pendekatan diri pada Allah. Jika bentuk kurban adalah penyembelihan, maka itu lebih erat kaitannya. Jadi dalam istilah bahasa Arab, kurban yang biasa kita sebut nama aslinya itu udhiyah. Udhiyah itu kalau diartikan itu kambing yang disembelih. Namun udhiyah ini punya makna yang terkait dengan pengertian duha. Waktu duha, waktu duha itu waktu di pagi hari. Makanya hewan kurban itu mulai disembelih dari pagi, yaitu mulai dari waktu duha. Maka disebut udhiyah. Nah, udhiyah ini yang biasa kita sebut dengan kurban. Boleh kita sebut dengan kurban, boleh kita sebut dengan udhiyah. Solatnya namanya solat Idul Adha. Penyembelihannya namanya udhiyah atau kurban juga kita bisa sebut untuk maksudkan udhiyah tadi. Jadi maksudnya di sini adalah kita membahas kurban. Nah, sekarang kita lihat pensyariatan kurban. Udhiyah atau kurban pada hari nahar atau Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya ayat yang artinya dirikanlah salat dan berkurbanlah, An-Nahr, surat Al-Kautsar ayat kedua. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, Yaumun Nahr. Taib, Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan dalam kitabnya Zadul Masir untuk ayat fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Yang dimaksudkan sini berkurbanlah pada hari raya Idul Adha. Dan sholatnya yang dimaksudkan adalah sholat Idul Adha. Penyembelihannya yang dimaksudkan adalah penyembelihan kurban.
Jadi ayat dalam surat Al-Kautsar ayat kedua tadi menunjukkan sholat Idul Adha dan juga menunjukkan penyembelihan kurban. Itulah dasar pensyariatan kurban. Sekarang keutamaan kurban. Tak diragukan lagi, udhiyah adalah ibadah pada Allah dan pendekatan diri padanya. Juga dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulia ini. Tidak ragu lagi, ibadah ini adalah bagian dari syariat Islam. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau yang amat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Ada beberapa hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaannya, namun tidak ada satupun yang sahih. Ibnul Arabi dalam Aridatul Ahwazi berkata, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan udhiyah. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib atau yang menakjubkan, namun tidak sahih. Intinya hadis-hadis yang sahih tidak ada yang menjelaskan tentang keutamaan kurban. Namun ada beberapa perkataan ulama dalam hal ini seperti Ibnul Qayyim berikut ini. Lihat Ibnul Qayyim berkata. Ibnul Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyah. Jadi kalau kita mau berkurban, kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang sama. Sekarang harga kambing berapa? 4 juta? 2, 3, 4, 5 pun ada. Lebih dari itu juga ada. Taruhlah 2 juta yang paling kecil. Kita bersedekah dengan 2 juta rupiah. Ingin nyumbang masjid misalnya. Dan ketika itu pas dengan hari raya Idul Adha. Kita mau membeli juga kambing untuk kurban. Mana yang dipilih? Kita membeli kambing untuk kurban atau sedekah untuk masjid? Karena Bapak Ibu-ibu, ini kaitannya dengan Idul Adha. Waktunya yang paling pas adalah berkurban. Walaupun sama-sama nilainya ini 2 juta yang dikeluarkan, yang satu juga 2 juta. Namun karena kurban ketika itu pas waktunya, maka kurban itu lebih utama. Jadi kadang amalan itu jadi utama gara-gara waktu. Contoh yang lainnya, kita habis sholat. Mana yang lebih utama? Kita baca Al-Quran langsung ataukah kita zikir terlebih dahulu? Bersolat lu zikir. Walaupun baca Al-Quran punya pahala besar, namun karena kita diperintahkan ba'da sholat langsung baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena diperintah untuk zikir, lebih utama zikir. Walaupun ada amalan lainnya. Walaupun kita bisa langsung berdoa atau kita bisa langsung baca Al-Quran. Namun ba'da sholat langsung kita diperintahkan untuk berzikir. Maka kadang karena waktu, amalan ini jadi lebih utama. Karena apa? Waktu, amalan ini jadi lebih utama. Taib. Setelah itu kita lihat hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah, dianjurkan, tidak wajib, menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadis dari Ummu Salamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh, memotong rambut kepala dan rambut badannya. Diartikan oleh sebagian ulama, kuku sedikit pun juga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,
Dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya hukum udhiyah tidaklah wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian ingin menyembelih kurban, seandainya menyembelih udhiyah itu wajib, beliau akan berkata, janganlah memotong rambut badannya hingga ia berkurban, tanpa didahului dengan kata-kata jika kalian ingin. Baik, lihat hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah telah meninggal dunia, lantas dinikahi Ummu Salamah ini oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi SAW ini mengatakan dalam hadis ini, jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu masuk tanggal 1 dari bulan besar, tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, itu kira-kira besok itu tanggal 23 nggih? Ya, sekitar tanggal 23 atau 24. Ya, tanggal 23. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tadi tanggal 23 Agustus kalau tanggal Masehinya. Tapi mulai hitung dari waktu maghrib hari sebelumnya. Ya, hitung dari waktu maghrib hari sebelumnya. Maka kata Nabi SAW, lantas di antara kalian ingin, karena dikatakan ingin, berarti terserah mau berkurban atau tidak. Berarti kalau yang mau berkurban ya silakan. Namun kalau tidak mau berkurban tidak masalah. Dari kalimat ini, jika kalian ingin, ini yang Nabi SAW katakan, maka kesimpulannya kata para ulama, yaitu jumhur atau kebanyakan ulama, maksudnya itu adalah hukum berkurban itu sunnah, bukan wajib. Hukum berkurban itu sunnah, bukan wajib. Namun lihat di sini ada keterangan lagi yang diberikan. Ini perhatikan, yang besok mau kurban, yang besok mau berkurban, sejak tanggal 1 tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku, sampai hewan kurbannya disembelih. Berarti kalau tanggal 10 disembelih, 10 dari bulan besar, 10 Dzulhijjah, barulah ketika itu kuku atau rambutnya dipotong. Ya, barulah kuku atau rambutnya itu dipotong. Paham ini nggih? Coba lihat. Rambut mana yang tidak boleh dipotong? Rambut kepala, kumis, jenggot, bulu kemaluan, bulu ketiak, bulu-bulu yang ada di badan. Kuku tangan, kuku kaki tidak boleh dipotong sama sekali. Mulai dari tanggal 1 kalau dia sudah berniat dari awal sebelumnya, maka mulai dari tanggal 1 sampai kurbannya disembelih, misalnya tanggal 10, nah itu baru dia boleh memotong. Namun selama itu tidak boleh. Terus siapa yang dilarang di sini motong rambut dan motong kuku? Yang mau berkurban, bukan panitia kurban. Panitia kurban nggak masuk. Terus gimana dengan istri dan anak-anak? Istri nggak masuk, anak-anak juga nggak masuk karena suami yang berkurban. Dan asalnya kalau mau berkurban itu atas nama orang yang punya uang. Gak usah dibuat giliran. Sekarang tahun ini suami kurban, tahun depan istrinya yang berkurban, tahun berikutnya lagi anak-anak. Kalau yang punya uang suami, maka atas nama suami. Cukup diniatkan satu keluarga. Misalnya atas nama Muhammad. Oh, ini Muhammad dan sekeluarga. Berarti Pak Muhammad sekeluarga semuanya dapat pahala. Bahkan kata Imam Asy-Syaukani, beliau katakan sampai yang sudah mati pun nanti juga dapat pahala. Walaupun jumlahnya 100 orang. Jadi yang masih keluarganya, ada bapaknya, ibunya, ada istri, anak-anaknya, masuk semua dalam pahala. Paham gak? Jadi cukup berniat kurban itu atas nama kepala keluarga yang punya uang.
Maka satu keluarga nanti dapat pahala. Itu untuk satu kambing atau untuk 1/7 sapi. Terus dari Abu Suraihah, ia berkata, aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Lihat, Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Berarti memang Abu Bakar dan Umar tidak menganggap wajib. Ibnu Juraij berkata bahwa beliau berkata kepada Atha, apakah menyembelih kurban itu wajib bagi manusia? Ia menjawab, tidak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban. Dalam hadis riwayat Abdul Razak, ditanya pada Atha, apakah berkurban itu wajib? Dia katakan tidak. Namun Nabi SAW itu berkurban. Jadi kalau tidak ada yang berkurban tidak masalah. Ya, tidak berdosa. Namun ingat, para ulama dulu itu bahas kalau perkara sunnah mereka itu lakukan. Namun kalau orang-orang saat ini kalau dengar kalimat sunnah, oh berkurban sunnah, berarti buatan wajib. Ya sudah, nggak masalah, saya tinggalkan. Namun kalau orang-orang dulu, para ulama, para salaf dahulu tahu ini amalan sunnah sekalipun mereka kerjakan. Mereka lakukan, bukan gampang-gampangan meninggalkan amalan sunnah. Jadi tetap disarankan bagi yang punya kemampuan tetap untuk berkurban. Bukan sekali seumur hidup, namun setiap tahun kalau punya rizki tetap berkurban. Mugi-mugi Allah lapangkan rizkinya dan diganti lagi dengan rizki yang banyak setelah berkurban tadi. Kemudian pembahasan terakhir, gimana kalau kita berkurban untuk orang mati? Lihat, ada fatwa dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Baca. Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta pernah diajukan pertanyaan, bolehkah niatan kurban untuk mayit? Jawaban para ulama Al-Lajnah, para ulama sepakat hal itu masih disyariatkan karena sisi asalnya termasuk sedekah jariah. Lihat, masih boleh karena untuk kurban atas nama orang mati itu masuk sedekah jariah. Lalu sehingga boleh berniat kurban untuk mayit. Karena sedekah untuk orang mati boleh, berarti kurban untuk orang mati juga boleh. Dalil? Dalil yang melatar belakangi hal ini adalah hadis umum. Jika manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Lihat, jika manusia meninggal dunia, maka amalannya itu terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama, sodakotun jariyatun, sodakoh jariah. Apa saya sodakoh jariah? Kata para ulama, ada yang katakan wakaf, ada yang katakan bersedekah atas nama orang meninggal dunia, ada yang katakan juga di sini termasuk berniat kurban atas nama orang mati, boleh. Terus yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan pada yang lain, ngulang Al-Quran, ngulang Iqra, ngulang sholat, ngulang ngaji, ngajarkan sholat, ngajarkan puasa, ceramah, memberikan tausiah, ilmunya dimanfaatkan maka dapat pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, wa waladun sholihun yad'u lahu, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka anak soleh ini akan jadi manfaat terus walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Terus berkurban atas nama mayit termasuk bagian dari sedekah jariah. Di dalamnya terdapat manfaat untuk orang yang berkurban, untuk mayit dan yang lainnya. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Lihat, ini fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia. Itu semisal MUI di negeri kita. Namun yang dipilih di sini orang-orang pintar, orang-orang cerdas dan punya kompeten dalam ilmu-ilmunya. Ada yang pakar hadis, ada yang pakar akidah, ada yang pakar fikih, bukan orang sembarangan. Terus para ulama ini ngantor juga. Jadi kalau ada yang mau bertanya masalah-masalah
yang dia alami, dia langsung datang untuk bertanya pada para ulama. Dibuka waktu untuk bertanya, namun harus datang ke kantornya langsung. Atau kalau ada pertanyaan resmi yang diajukan, mereka buat rapat antara para ulama, kemudian putuskan jawaban yang ada. Nah, di antara yang pernah menjabat sebagai ketua komisi ini namanya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ini seorang yang buta, namun hafalannya luar biasa. Buta, namun hafalannya luar biasa. Ini mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Digantikan oleh ini namanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Buta juga, namun hafalannya luar biasa. Jadi berturut-turut ketua MUI-nya itu buta, ya semuanya buta loh di sini. Namun ilmunya luar biasa, karena yang dipandang itu ilmunya. Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu kalau jamaah haji wukuf di Arafah, yang memberikan khutbah di hari Arafah ini mufti kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Al-Syekh di sini berarti keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada lagi yang jadi menteri saat ini namanya Syekh Saleh Al-Syekh. Ini juga keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi orangnya pintar-pintar dalam masalah agama, karena mungkin dapat doa-doa yang baik dari buyutnya dulu, yaitu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup di masa silam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa dibahas untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum bertanya wonten pengumuman. Yang pertama, khutbah Jumat di Masjid At-Tauhid Bibal, tempatnya Pak Nurdin di Panggang Utara. Ba'da sholat Jumat kajian di Purwosari Utara. Pun di Purwosari ini di mana besok ya? Mudal apa desa? Girijati. Mudal Girijati. Mangke jam setunggal nggih? Jam setunggal. Kumpul jam 1. Terus malam Sabtu tetap ada pengawasan seperti biasa di Karangreje, Masjid Al-Azhar, membahas Sirah Nabawiyah pada Isya sampai jam 9. Kemudian kajian hari Sabtu, ini ada kajian baru untuk ibu-ibu khusus muslimah se-Gunung Kidul. Jadi dari mana-mana boleh hadir di Masjid Al-Huda, Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Kajiannya jam ba'da ngasar sampai jam 4:30. Silakan hadir. Dan untuk pertemuan perdana besok ada pembagian 1.500 jilbab. Namun yang harus hadir ibu-ibu, bapak nggak bisa hadir terus minta jilbab untuk istrinya nggak bisa. Tetap harus ibu-ibu yang hadir. Ngantar boleh. Namun ini kajiannya emak-emak, kajiannya ibu-ibu. Ya, karena kalau bapak ikut nanti ibu-ibu cerewet, bapak nggak kuat nahan. Saya biasa dari ibu-ibu. Kemudian langsung Sabtu malam minggunya kajian pada maghrib di Dusun Waru. Pada maghrib Waru. Besok malam minggu apa besok? Paingnya pada maghrib sampai ngisa di Waru. Kemudian iya, pada maghrib sampai ngisa di Waru. Di Ar-Rahman aja dulu. Nanti baru berikutnya baru keliling. Ahad pagi kajian Bapak Takmir tetap ada seperti biasa. Lalu Ahad paingnya besok kajian kelilingnya di Rongkop gabung kalian Giri Subo jam 9 pagi sampai jam 11. Kemudian kajian Bapak Al-Quran dan Iqra tetap ada seperti biasa pada maghrib. Namun nanti berikutnya ada perubahan jadwal. Lalu kajian malam Senin pada maghrib di Wiloso Girikarto. Kemudian pada ngisa di Gumbeng Giri Purwo. Bareng ngisa nggih malam Senin besok. Lalu ada pengumuman lagi, tolong perhatikan, poro takmir. Kajian takmir dibuat tanggal 28 dan 29 pas hari kerja.
namun jamnya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Selama 2 hari. Namun untuk mengikuti ini harus pakai surat undangan dan perwakilannya dari tiap masjid itu 1 orang. Undangannya diambil hari Senin. Datang pas tanggal 28, 29 itu harus pakai undangan. Tidak ada undangan nggak boleh hadir. Ya, nggak ada undangan nggak boleh hadir. Nah, nanti ketika hari Senin tolong bawa KTP. Ya, tolong bawa KTP-nya, nama masjid lengkap, kalian alamat. Karena mau dicek ini betul nggak ini takmir, betul nggak ini alamatnya. Jangan-jangan ada yang nyusup pas kajian. Nah, ternyata ISIS gitu. Nanti kan bisa dicek dari situ. Ya, besok Senin besok tanggal berapa berarti? 21. Nggih. Mulai dari Senin dan Selasa besok itu ambil undangan, jam kerjanya jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Ambil undangan di kantor pesantren. Nanti jenengan bawa data toh, dan datanya nanti kita akan menyesuaikan dengan yang biasa datang malam Kamis. Jadi nggak mungkin ada jamaah-jamaah baru, itu nggak ada. Karena prioritas yang ikut ini jamaah rutin. Ya, jamaah rutin. Jadi yang di luar itu tidak dulu dijadikan prioritas. Jadi tolong bisa ambil undangannya. Nanti kita akan cocokkan dengan kehadirannya pas malam Kamis, karena truknya dan bisnya kan datanya itu sudah kita catat. Ya, jadi yang akan diundang data-data tersebut. Lalu untuk arisan, maaf, kok arisan sih? Kok bisa nyambung arisan? Maksudnya ini umroh ya Bapak Ibu. Yang mau ikut umroh nanti barengan DS itu tanggal 28 Februari 2018. 26. Maaf, kok 28? 26. Salah meneh. 26 Februari 2018. Selama 9 hari, tidak gratis. Biaya 25 juta rupiah. Ya, nanti hubungi Mas Edi untuk pendaftaran. Alhamdulillah sudah ada 2 orang yang bayar DP langsung. Peserta terbatas hanya ya 1 bis. Kalau sudah cukup ya berarti nanti tahun depan lagi baru jenengan bisa ikut. Ya, jadi terbatas pesertanya. Maka yang mau daftar silakan daftar. Baru 2 orang yang sudah bayar. Banyak yang sudah ingin ikut namun belum bayar. Nah, yang baru bayar DP sudah 2 orang. Nanti untuk pengurusan nanti pesantren bantu, seperti pembuatan paspor nanti bisa dibantu. Nanti bukan bantu buatkan, bukan, namun nanti diantarkan ke imigrasi, nanti kita bantu untuk diantarkan. Jadi, nanti bisa ini. Kemudian tadi umroh ada juga berupa arisan. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut arisan bukan arisan, nabung umroh di DS, mohon segera dibayar untuk iuran-iurannya yang belum terbayar. Baik. Sekarang pertanyaan, ada yang langsung ibu-ibu wonten? Mic-nya ada di bawah? Bapak dulu kalau gitu, Bapak wonten? Ada, Pak. Mana ini orangnya? Bawah. Oh, bawah. Nggih, monggo. Ya, dari Wonosobo, Tanjung Sari. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang saya tanyakan sedikit di luar penyajian materi pada malam hari ini. Yang pertama, sholat hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Ya. Apa Idul Adha? Idul Fitri. Nggih. Sudah pernah jatuh pada hari Jumat. Iya. Yang saya tanyakan, mengingat arus bawah banyak yang menganalisa tapi kurang akurat, bisa meninggalkan salah satu di antara 2.
antara sholat Idul Fitri pagi, sedangkan yang bagaimana statusnya sholat Jumat siang. Yang kedua kalinya, mohon maaf untuk pengambilan undangan hari Senin, apakah di ultimatum jam pagi 7 sampai jam 11. Bagaimana apabila sore hari, Pak? Sore hari nggak ada orang di pesantren, Pak. Semuanya pada pulang. Cuma bisa pagi hari. Bisa diwakilkan ke takmir yang lain atau ada pengurus yang lain boleh diwakilkan. Oh, bisa. Oke, Ya, boleh. terima kasih. Cukup dua itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini saya jawab langsung karena Idul Adha besok itu bertepatan, kalau di kalender itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka untuk sholat Idul Fitri itu sholat Id. Sholat Jumat itu juga termasuk sholat Id kaum muslimin setiap pekannya. Ya, itu termasuk sholat Id kaum muslimin setiap pekannya. Nah, tentang hal ini, kalau bertemu dua Id dalam satu waktu, maka ada hadis yang menyebutkannya di sini. Saya sebutkan hadisnya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maaf ini kalau yang ini hadisnya dhaif. Nah, ada dalil dari Ibnu Az-Zubair dari Atha bin Abi Rabbah. Beliau mengatakan Ibnu Zubair ketika hari Id yang jatuh pada hari Jumat. Hari Id jatuh pada hari Jumat. Pernah sholat Id bersama kami di pagi hari. Jadi paginya sudah sholat Id. Kemudian ketika tiba waktu sholat Jumat, Ibnu Zubair tidak keluar. Tidak keluar untuk sholat Jumat. Beliau hanya sholat sendirian. Kemudian tatkala itu Ibnu Abbas berada di Thaif. Ketika Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Kami ceritakan pada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, ia adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan asobas sunnah. Dia tidak keluar untuk sholat Jumat, dia juga telah menjalankan ajaran Nabi SAW. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Hafiz Abu Thahir itu mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Maka ini diantara dalil Bapak Ibu-Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair tadi dan dibenarkan oleh Ibnu Abbas menunjukkan kalau sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka kalau sudah melakukan sholat Id boleh tidak keluar untuk sholat Jumat. Boleh tidak keluar untuk sholat Jumat. Namun ingat di sini, cerita ini tetap menunjukkan sholat Jumat itu ada. Cuma barangkali perorangan tidak sholat Jumat. Sehingga keputusannya masjid tetap mengadakan sholat Jumat. Nggak boleh di masjid nanti tertulis, mohon maaf karena hari Id bertepatan dengan hari Jumat, sholat Jumat hari ini libur. Nggak boleh. Kalau ada yang mau keluar sholat Jumat, dia mau sholat di mana kalau masjid libur? Atau pagi hari dia tidak sholat Id, dia mau sholat Jumat di mana juga kalau sholat Id libur? Kalau sholat Jumat libur, tetap sholat Jumat diadakan. Namun bagi 1-2 orang yang gak mau pergi ya silakan. Namun pergi Jumatan lebih utama. Namun kalau nggak Jumatan, gantinya sholat zuhur 4 rakaat. Bukan berarti jadi kosong juga sholat zuhurnya, bukan. Namun sholatnya diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Makanya tadi disebutkan Ibnu Zubair sholat sendirian di rumah. Karena apa? Sudah sholat Id di pagi harinya. Dia ganti dengan sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Jadi seperti itu untuk jawabannya. Baik. Ada lagi? Belakang monggo. Mike.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila tadi disampaikan bahwasanya orang yang sudah berniat berkorban dari tanggal 1 itu tidak boleh memotong kuku ataupun rambut. Kemudian di sini pertanyaannya, apabila niatan korban itu baru berawal dari sekitar tanggal 8 ataupun H-2 atau bahkan H-1. Kemudian di tanggal sebelumnya sudah terkadung memotong kuku ataupun rambut. Apakah ini mengurangi keutamaan daripada ibadah kurban? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan tentang menjamak sholat dikarenakan hujan yang deras dilakukan ataupun dijamak awal, dijamak takdim. Apabila ini terjadi hujan deras, kemudian kita sudah terkadung menjamak di waktu maghrib, kemudian setelah itu belum masuk waktu isya itu hujan reda, ini perlu diadakan sholat jamaah lagi ataupun dikumandangkan adzan di masjid, apakah tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang ingin kami tanyakan, bagaimana hukumnya sholat id ini di masjid, Pak? Sebab Hukumnya sholat id di masjid. ya, itu aja Pak, makasih. Baik. Ada lagi? Ibu-ibu wonten ibu-ibu? Boten? Mic-nya coba kasih mic sini, nanti bawa turun ke bawah. Baik, ada Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan korban, saya pernah mendengar bahwasanya sebaik-baik korban itu dilaksanakan di mana dia melaksanakan sholat id. Kemudian apabila seseorang itu melaksanakan sholat idnya tidak di tempatnya sendiri karena diundang atau dibutuhkan untuk melaksanakan khotib, itu apakah juga hukum itu berlaku, Ustaz? Iya, khotib di tempat luar, nggih. Iya, iya. Terus korbannya itu bagaimana? Apakah di tempat situ atau di kampungnya sendiri? Iya. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan tentang sholat yang dijamaah. Nggih. Sholat yang dijamak pada waktu kita bepergian itu minimal berapa kilo? Sholat yang dijamak ketika kita safarnya berapa kilo? Kemudian yang kedua kalinya, ketika kita pergi memakai kendaraan, kalau kendaraan di darat jelas itu nanti akan berhenti. Tetapi pada waktu kita pergi lewat pesawat, bagaimanakah cara sholat di pesawat itu? Karena kami pernah mengalami bahwa sholat yang kami pada waktu pergi jauh, sholat subuh di pesawat, kemudian yang lainnya itu tidak, katanya tidak diperbolehkan. Kemudian sampai di tempat tujuan sudah jam 8 atau jam setengah 9 baru sholat subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang lebih benar yang mana Pak? Kalau saya salatnya di pesawat. Baik. Kemudian yang selanjutnya tentang sholat yang berjamaah tadi ditekankan oleh khususnya bapak-bapak sholat berjamaah di masjid. Kebetulan saya pribadi kemudian lingkungan saya sudah terbiasa ibu-ibu sholat di masjid. Bahkan saya sendiri kalau tidak sholat di masjid itu kurang marah gitu Pak. Bagaimana dengan tujuan kalau saya pergi ke masjid untuk ibu-ibu, itu yang pertama sudah tidak punya urusan masalah tentang hubungan keluarga, tidak ada masalah. Kemudian ukhuwah Islamiyah kita, kemudian menyuburkan masjid
kita. Bolehkah seorang ibu-ibu meninggalkan rumah tidak ada masalah sholat berjamaah? Kebetulan di masjid saya itu banyak sekali ibu-ibu yang sholat berjamaah, Pak. Bapaknya banyak nggak? Banyak juga bapaknya, ibunya juga banyak. Lebih banyak ibu-ibu bapak-bapak? Terima kasih, Pak. Baik. Banyak, ya separuh-separuh itu, Pak. Banyak bapak, ibu juga banyak. Baik. Pon, ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab, sudah numpuk. H-2 baru niat kurban. Tanggal 8 bulan besar, tanggal 8 Zulhijjah itu baru niat kurban. Berarti dari dia niat ini tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut sampai hewan kurbannya disembeli, dan tetap punya keutamaan yang sama saja. Namun kan ada yang nimbang-nimbang, saya putuskan baru tanggal 8 misalnya, bukan masalah. Yang penting dia berkurban pada tanggal 10-nya. Jamak sholat karena hujan deras. Maghrib sudah dijamak, ngisa dimajukan di waktu maghrib. Sebelum masuk waktu ngisa, hujannya sudah reda. Apakah perlu mengulang sholat isya? Tidak perlu. Apakah di masjid kalau sudah dilakukan jamak tadi perlu azan lagi? Kalau sudah dijamak dan itu dengan suara keras, tidak perlu lagi ulangi azan untuk sholat ngisa, karena sholatnya sudah dijamak. Lalu hukumnya sholat id di masjid. Coba perhatikan, saya sebutkan perkataan dari Imam Nawawi berikut ini. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Kebiasaan Kanjeng Nabi SAW kalau sholat id itu di lapangan. Hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bahwa bagi yang menganjurkan bahwa sholat id itu sebaiknya di tanah lapang, dan ini lebih afdol katanya daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai macam negeri. Adapun di Mekah, kata beliau, maka sejak masa silam sholat id selalu dilakukan di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu tempatnya besar dan boleh lakukan untuk sholat id di situ, dan umumnya seperti itu. Adapun manakah yang lebih afdol, apakah sholat di masjid ataukah di lapangan? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang lebih afdol adalah di lapangan berdasarkan hadis di atas, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang lebih afdol di masjid, kecuali jika tempat tersebut sempit. Inilah yang jadi pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama Syafi'iyah. Jadi ada berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Nawawi katakan kalau tempatnya masih cukup, ya, menurut ulama Syafi'iyah boleh lakukan di masjid dan tetap sah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu-ibu, memilih ke lapangan tetap sah, memilih ke masjid juga tetap sah. Kalau ditimbang-timbang masjid masih cukup, maka tidak masalah dilakukan di masjid. Wallahu a'lam. Kalau ada khatib yang menyampaikan khutbah di tempat lain, apakah perlu dia berkurban di situ ataukah tetap di kampungnya atau di dusunnya atau desanya? Tetap masih boleh di kampungnya atau di dusunnya, tidak mesti di tempat dia itu berkhutbah. Kemudian sholat di jamak safarnya itu berapa kilo, perjalanannya berapa kilo? Menurut jumhur atau kebanyakan ulama, kalau menempuh perjalanan 85 kilo. 85 km. Ya. Seperti dari sini kemana? Sragen misalnya. Nah, itu sudah 85 kilo. Ya, maka boleh untuk menjamak sekalian dengan mengqashar sholat. Kemudian bagaimana cara sholat di pesawat? Ingat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, mementingkan sholat tepat waktu itu lebih diutamakan. Kita timbang-timbang sholat jam 5 di pesawat ataukah turun nanti dari pesawat sudah jam 8 untuk sholat subuh. Berarti kita sholat jam berapa? Jam 5.
Kita mau memilih sholat jam 5 di pesawat ataukah jam 8 ketika turun dari pesawat, tetap memilih yang masih di waktunya, yaitu sholat jam 5 tadi. Sehingga jamaah-jamaah yang undur sampai jam 8, tadi saya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah mengerjakan sholat di luar waktu karena orang paham, orang ngaji. Karena nggak boleh dikerjakan sholat tadi di luar dari waktunya, terkena ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah wong sing sholat yang mereka itu undur waktu sholatnya sampai keluar waktu. Demikian salah satu tafsirannya. Maka tidak boleh. Terus sholatnya di mana? Sholatnya tetap di pesawat untuk sholat subuh. Caranya bagaimana? Kalau bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Namun kalau pesawatnya ke daerah timur Indonesia berarti tidak bisa. Terus ya sholatnya ke arah mana saja. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau untuk wudhu, tetap ambil air wudhu karena di pesawat airnya masih cukup. Kenapa masih cukup? Banyak yang nggak sholat. Kalau nggak percaya silakan jadikan pakai air di pesawat. Ya, karena semua nggak pakai air wudhu. Bukan tayamum, memang orang sholat. Ya, karena memang nggak sholat. Tadi yang ibu bilang betul, memang nggak sholat mereka. Rata-rata nggak sholat. Gimana airnya mau habis? Wong semuanya nggak sholat, nggak perhatikan sholat kok. Maka tetap pakai air wudhu, tidak bisa berganti tayamum karena airnya masih ada. Ya, tetap ngambil air wudhu, datang ke toilet, kemudian ambil air wudhu situ. Yang penting airnya nggak jatuh di lantai. Kalau di pesawat seperti itu. Kemudian tadi sholat ibu-ibu di masjid, ingin menyuburkan masjid. Makanya saya ingin tanya dulu bahwa bapaknya kemana. Kalau bapaknya ada, alhamdulillah. Namun saya selalu katakan ibu-ibu sholat di rumah pun pahalanya tetap lebih besar. Meskipun mau dibanding-bandingkan dengan di masjid. Namun kalau mau pergi ke masjid silahkan, tidak berdosa. Mau pergi boleh. Yang penting tidak menggoda laki-laki, gak macam-macam. Kok bisa disebut gak menggoda? Ya ada ibu-ibu ketika pergi ke masjid cuma nenteng rukuhnya saja, pakai baju yang cilik-cilik, ya. Kemudian dandan menor. Ya, ini mau sholat apa mau jagong? Ya. Jadi tolong ditimbang-timbang tadi untuk keluar, perhatikan aturan dari rumah wes nutup aurat, memperhatikan juga penampilan, benar-benar mau pergi ke masjid, bukan mau pergi gaya-gaya, bukan. Terus pertanyaan yang lainnya lagi, apa perbedaan ulama, kiai, ustadz, syekh dan habib? Semuanya sama. Kalau habib ini yang mengklaim dia itu keturunan Kanjeng Nabi, ya kita bilang saja dia keturunan Kanjeng Nabi. Namun keturunan Kanjeng Nabi kalau tidak sholat, kalau mabuk-mabukan juga sami mawon, ya tidak lebih mulia daripada yang lainnya. Kalau dia buat kerusakan, buat amalan-amalan tidak ada tuntunan, sami mawon, nggak ada manfaatnya walaupun dia keturunan Kanjeng Nabi SAW katakan waman batta'a amaluh lam yusri bihi nasabu. Siapa yang malas amalannya walaupun nasabnya keturunannya itu mulia, tidak bisa mengejar amalnya tadi. Jadi bukan dari keturunan, namun melihat orang itu bagus, itu dilihat dari amalnya. Bagaimana jika malam pitulasan diadakan tahlilan dan kenduri bagi arwah pahlawan? Sikap kita itu bagaimana, datang ataukah tidak? Alhamdulillah malam ini wes ngaji, ya, sudah terjawab, itu lebih manfaat. Bila sedekah plus kurban boleh berniat untuk mayit, lalu bagaimana haji diniatkan untuk mayit, boleh ataukah tidak? Boleh niat kurban untuk orang meninggal dunia, namun dengan catatan yang
yang menghajikan itu sudah pernah haji, namanya badal haji. Mohon dijelaskan kulit binatang kurban biasanya dijual lalu dibelikan daging lagi, boleh ataukah tidak? Tidak boleh. Pembahasannya minggu depan insya Allah. Ada orang sakit parah, udah lama sering keluar masuk rumah sakit, bahkan beberapa rumah sakit sampai pernah juga apname, bahkan sampai opname mungkin ya, dia tulis apname, opname, bahkan sampai sekian bulan pernah tidak sedikit pun makan minum pun cuma sedikit dan selalu saja muntah. Hasil lab rumah sakit tidak ada penyakitnya, lalu minta tolong yang punya kelebihan tetapi bukan dukun, hanya dikasih air yang didoain dengan ayat-ayat Al-Quran, ternyata hasilnya bisa sembuh. Berarti diruqyah. Kalau memang tidak bisa dengan cara medis, kemudian diruqyah dengan dibacakan ayat Al-Quran. Di sini disebutkan dengan dibaca ayat Al-Quran dan itu ampuh, mugi-mugi itu jadi ya penyembuh yang luar biasa, karena bisa untuk menyembuhkan dengan menggunakan ruqyah. Ada orang yang sakit, hasil lab dari rumah sakit dinyatakan kelenjar getah bening yang hasilnya dioperasi, dan orang itu takut karena kebanyakan orang yang sudah operasi banyak yang gagal atau tidak umur panjang. Lalu orang itu minta tolong pada orang yang sama, ternyata hasilnya sembuh total, sudah tidak ada benjolan lagi. Terus pertanyaan saya, apakah orang yang minta tolong dan ditolong termasuk orang yang syirik? Tidak termasuk syirik, karena ini masalah penyembuhan. Yang penting hatinya tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan kita masih 2 kali lagi tentang kurban insya Allah, nanti minggu depan dan minggu terakhirnya ketika sebelum Idul Adha. Sekali lagi kalau ingatkan, hari Senin mohon ambil undangan, ambil undangan untuk para takmir, boleh diwakilkan. Bagi pegawai boleh diwakilkan. Nanti kajian takmir tanggal 28, 29 jam 5 sore sampai jam 9 malam. Gak mesti nginap di sini, gak mesti nginap. Boleh yang nginap silahkan, dan boleh juga tidak nginap. Ini kemauan untuk pengawasan kita malam hari ini. Mugi-mugi bapak ibu-ibu terus diparingi sehat, umur panjang, dan dimudahkan untuk segala urusan. Ditunggu nanti malam Sabtu di Karangrecek, kemudian hari Sabtu sore bareng asar di Masjid Besar Al-Huda pelayan untuk ibu-ibu. Ada pembagian jilbab sebanyak 1.500 buah. Itu saja kita untuk kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.